Ya, halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini di pertemuan yang ke masih ketiga ya, masih di ranah operasional ya, masih di ranah operasional khususnya adalah eh, komersil ya, untuk pembahasan KPR komersilnya, gitu ya, masih di pembahasan KPR komersil. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dokumen perjanjian pendahuluan jual beli dan dokumen kontrak bangunan kafling, gitu ya. Jadi dua itu. Tapi sebelum kita menginjak ke cara membuat dua dokumen itu, kita akan melihat dulu flashback sebentar. Kita flashback sebentar ke bisnis proses ya, bisnis proses yang pernah kita bahas, pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Kita klik saja. Nah, ini kita sudah dapatkan pop up boxnya, kita maximize kan. Nah, jadi di pembahasan sebelumnya kita belajar ini ya, bisnis proses, mengenal bisnis proses, baik itu bisnis proses KPR inden maupun bisnis proses KPR ready stock yang di atas ini ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya, kita akan belajar bagaimana cara membuat dokumen PPJD ya, PPJD baik yang ada di ready stock KPR maupun di inden KPR ya. Cara membuat PPJD dan kemudian cara membuat dokumen kontrak bangunan kaflingnya ya, baik di inden KPR maupun di ready stock KPR ya, PPJB dan KBK. Nah, ya. Tentu teman-teman bertanya-tanya gitu ya, kok dari sekian tahapan operasional, ada PSJB, ada SPMB, ada ACB rekomendasi, ada STP, ada juga berita acara serah terima, kok yang dibahas ya cuman cara membuat dua dokumen saja, yaitu PPJB dan KBK ya. Kenapa yang lainnya tidak ya? Bukan mengingkari yang lainnya, bukan tidak penting, bukan ya. Tetapi teman-teman harus ketahui bahwa dokumen PPJB dan KBK itu dokumen sentral ya, dokumen sentral. Maksudnya apa? Maksud saya adalah PPJB ini adalah dokumen yang akan mengandung, kalau kita membuat PPJB ya, akan memuat data piutang kita ya, akan memuat data piutang kita atau rencana cash inflow-nya kita. Di PPJB ini akan tertuang semuanya, baik itu kemudian rencana uang muka ya, maupun kemudian piutang KPR-nya. Saya ulangi lagi, di PPJB ini akan muncul nanti rencana cash inflow ya, baik itu rencana piutang uang muka maupun rencana piutang KPR ya. Jadi jelas bukan ya, jadi jelas bukan arti penting dari sebuah dokumen yang bernama perjanjian pendahuluan jual beli. Itu satu ya, itu satu. Jadi ini adalah dokumen piutang sebenarnya, rencana piutang ya. Itu kenapa PPJB penting. Kemudian kita akan lihat di KBK. KBK. Di mana letak arti pentingnya? Ya. Teman-teman, di KBK ini akan memuat atau akan termuat data hutang konstruksi kita. Oke, saya ulangi lagi. Di KBK ini akan memuat data hutang konstruksi kita. Ya. Berarti rencana cash inflow, ya, rencana cash inflow. Khususnya adalah cash outflow, sorry, ya, rencana cash outflow ya, rencana cash outflow khususnya konstruksi. Jadi ini akan termuat semua di kontrak bangunan kafling. Nah, jadi teman-teman sekarang paham ya betapa penting dokumen KBK maupun dokumen PPJB. Oke, sampai di sana ya, itu teman-teman harus ingat betul ya, arti penting
peran sentral daripada PPJB maupun KBK, ya. PPJB itu akan memuat, ya, data piutang kita, sementara KBK memuat data hutang konstruksi kita, unit, gitu ya. Oke. Nah, untuk yang lainnya teman-teman bisa nanti PSJB, rekomendasi AJB, kemudian dokumen SPMB, ya, dokumen STP, dan berita acara serah terima. Bagaimana cara membuatnya, teman-teman bisa belajar secara mandiri nanti, ya. Bisa belajar secara mandiri via buku manual yang sudah ada tersedia di fasilitas. Baik, teman-teman, untuk menyingkat waktu kita langsung saja bahas bagaimana cara membuat dokumen PPJB yang akan memuat data piutang kita, baik piutang uang muka maupun piutang KPR, gitu ya. Kita close dulu. Nah, ini sudah kita masuk ke fasilitas, ya. Kemudian untuk membuatnya teman-teman itu masuk ke menu operasional, ya, ke menu operasional, kemudian klik saja. Nah, kemudian kita masuk ke sub menu PPJB, kemudian kita pilih, ya, and klik, ya, create. Kemudian kita pilih perumahannya yang mana kita akan buat PPJB-nya, yaitu misalkan ada di perumahan Batakan Village, gitu ya. And then kita tekan tombol filter. Nah, ini sudah ada tombol daftarkan PPJB, ya. Sudah ada tombol daftarkan PPJB. Misalkan saja PPJB Jordan Sancho, pemesannya, konsumen kita akan didaftarkan. Kemudian kita tekan tombol daftarkan PPJB. Nah, kita sudah dihadapkan pada digital form untuk kita input, ya, untuk kita isi. Pelan-pelan saja isinya, menginputnya. Nah, ini sudah sebenarnya teman-teman, ini sudah data sudah terisi, ya. Jadi ini data ini merekam apa yang pernah kita buat di PSJB, ya, di PSJB, di perjanjian sementara jual beli yang kita buat sebelumnya. Jadi silakan ubah kalau memang perlu diubah, ya. Kalau tidak perlu dirubah, ya biarkan saja. Misalkan ini tidak ada perubahan, atau kalau Anda menganggap ada perubahan, ada data tambahan, ya silakan saja. Misalkan ternyata si Jordan Sancho ini istrinya bekerja, ya, sehingga kemudian pendapatan istri bisa kita tambahkan di sini, ya. Tapi kalau tidak, ya silakan Anda pilih tidak, ya, sehingga kolom-kolom pendapatan istri akan menghilang, gitu ya. Sementara kita pertahankan dulu data yang ada karena memang tidak ada perubahan, misalkan begitu, ya. Kemudian kita simpan dan selanjutnya. Anda yakin akan melanjutkan proses? Ya, lanjutkan. Nah, ini kita sudah masuk ke session selanjutnya. Masuk ke pintu, ya, pintu session selanjutnya, ya. Kalau kita klik add, ya, kita tekan tombol add. Nah, kita masuk di sesi yang kedua, ya, masuk di level kedua dari pembuatan PPJB, yaitu penambahan dan pembayaran. Ini juga begitu teman-teman, datanya sudah lengkap, ya. Datanya sudah, maksud saya sudah terekam, ya, sudah ada, ya, karena memang dia merekam data sebelumnya yang pernah Anda buat ketika membuat perjanjian sementara jual beli, gitu ya. Nah, ini demikian posisi datanya. Misalkan saja tidak ada perubahan, ya, misalkan saja tidak ada perubahan, kecuali misalkan perubahan di sini. Cara pembayaran biasanya, ya, cara pembayaran bisa berubah menjadi cash keras, cash bertahap. Tadinya kan awalnya KPR inden, gitu ya. Anda bisa rubah, kita bisa rubah, ya, pola pembayarannya berdasarkan keinginan daripada si konsumen, ya, berdasarkan keinginan daripada konsumen. Misalkan kita bersepakat dengan si konsumen,
dia akan pindah menjadi cash bertahap misalkan. Ya silakan Anda ganti saja menjadi cash bertahap. Ya, untuk simulasi ini kita pertahankan saja pola pembayarannya adalah KPR inden gitu ya. Itu juga kemudian harga penambahan tanah, bangunan dan segala macamnya gitu ya. Nah, kemudian ini sudah oke, kemudian kita simpan dan selanjutnya. Anda yakin melanjutkan proses? Ya, yakin lanjutkan. Nah, ini kita sudah masuk di pintu ya, tahapan selanjutnya ya, level selanjutnya dengan cara kemudian menekan tombol buy gitu ya. Nah, ini sudah masuk ke level ketiga dari pembuatan perjanjian pendahuluan jual beli ya. Nama pemesan ini sudah paten ya, datanya paten ya, nggak bisa dirubah ya. Tipe pembayaran terutama ya nggak bisa dirubah. Jadi sesi sebelumnya tadi atau level sebelumnya tadi adalah sesi terakhir Anda buat berubah pola pembayaran gitu ya. Itu yang harus diingat ya. Nah, kemudian ini ada upload SP3K ya. Ini kita upload belakangan saja, tapi perlu saya jelaskan maksudnya apa. Maksudnya adalah kalau Anda mengambil kebijakan ya, bahwasanya dalam membuat PTJB itu dasarnya harus diturunkan SP2K atau SP3K, berarti Anda harus upload gitu ya teman-teman. Saya ulangi lagi, kalau Anda mendasari kebijakan Anda dalam membuat PTJB itu dasarnya adalah SP2K atau SP3K ya, berarti Anda perlu untuk mengupload ya data SP3K atau SP2K ya, itu ya. Tapi kalau Anda tidak menganut itu ya, tidak menganut kebijakan itu ya tidak usah Anda upload data SP2K atau SP3K gitu ya. Oke, nanti kita upload di belakangan ya. Nah, ini ada tombol biru dan tombol hijau. Tombol biru ini tambah rencana bayar ya. Ini ambil dari PSJB. Kita tekan saja ambil dari PSJB. Nah, ini data-data yang telah pernah kita input ketika membuat perjanjian sementara jual beli ya. Nah, ini kan rencana awalnya ya. DP-nya 60 juta dibagi 2, 30 juta, sisanya adalah 100 juta sebagai plafon KPR. Anda bisa menekan tombol ambil ya. Kalau ternyata nilainya ini ya, plafon KPR-nya itu sama dengan apa yang ada di SP3K ya. Kita boleh ambil dengan menekan tombol ambil kalau plafon KPR-nya ya yang direncanakan sejak awal ini, nih namanya saja data skema PSJB ya, sama dengan apa yang disetujui di dalam SP3K plafonnya gitu ya. Nah, jadi gampang, kalau ini gampang, Anda tinggal kemudian klik saja ambil, maka dia akan serta merta secara otomatis akan tersusun ya. Kita contohkan saja, kita tekan tombol ambil. Nah, demikian ya, total 0 ya, jadi total kekurangan menjadi 0 ya. Tapi kalau ternyata tidak sesuai ya tidak sesuai, artinya apa yang diturunkan ya disetujui oleh bank di SP3K plafonnya tidak sama ya dengan yang direncanakan atau yang diinginkan oleh konsumen, maka kita akan menggunakan tombol biru ya. Gitu ya teman-teman. Kalau begitu kita hapus dulu. Ya. Nah, kalau begitu kita akan menggunakan tombol tambah rencana bayar untuk menyesuaikan plafon yang disetujui oleh bank melalui SP3K dengan fakta yang sebenarnya ya. Maksud saya adalah kita akan menggunakan tombol tambah rencana bayar sesuai dengan apa yang tertera ya di SP3K plafon KPR-nya. Tentunya
atas dasar kesepakatan kita dengan si konsumen. Kalau konsumen kemudian mengatakan iya saya setuju ya, apa yang ada di dalam SP2K atau SP3K, berarti kita bisa ya menekan tombol tambah rencana bayar gitu ya. Ini dia, misalkan kesepakatan kita dengan konsumen ya, bukan kesepakatan ya, artinya di SP3K itu plafon KPR-nya yang disetujui itu bukan 100 juta seperti yang diinginkan oleh si konsumen ketika membuat perjanjian sementara jual beli ya. Pada kenyataannya di SP2K atau SP3K plafonnya yang disetujui cuma 80 juta ya, berarti DP-nya menjadi 80 juta gitu ya. Jadi saya ulangi sedikit, kalau berdasarkan skema PSCB DP-nya 60 juta, KPR-nya 100 juta. Nah, tetapi itu yang disetujui di SP3K faktanya adalah bukan itu ya. Yang disetujui dalam SP3K ya, plafonnya yang disetujui 80 juta. Itu berarti DP-nya adalah 60 ditambah 20 berarti 80 juta ya. Itu ya. Oleh sebab itu kita tidak ambil data ini ya, karena berbeda gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang disetujui oleh bank melalui SP3K atau SP2K ya. Kita klik tekan tombol tambah rencana bayar, kemudian konsumen mengatakan oke, saya setuju bayar DP-nya 80 juta itu misalkan sanggupnya 4 kali ya, sanggupnya 4 kali berarti 20 juta gitu ya. Kita pilih down payment ya, karena masih konteksnya down payment bukan KPR ya, tapi adalah down payment. Jumlah rencana bayarnya 20, tanggal rencana bayarnya ya, misalkan adalah tanggal 15 ya. Kemudian kita simpan ya. Di latar sama-sama muncul postingan kita tadi untuk down payment yang pertama ya, 20 juta. Kemudian kita lanjutkan masih dalam konteks down payment, jumlah rencana bayar yang kedua ya, DP yang kedua. Tanggal rencana bayarnya masih di Oktober tetapi di tanggal 29 misalkan gitu ya. Kemudian kita simpan. Di latar juga sama-sama terlihat postingan kita yang DP kedua sudah muncul ya, 20 juta. Masih konteksnya down payment, kita ketik lagi 20 juta. Tanggal rencana bayarnya kali ini di bulan September misalkan, yaitu di tanggal 16 ya. Kemudian kita simpan. Di latar juga sama-sama muncul postingan Anda yang ketiga ya, DP 20 juta. Kemudian dan down payment yang terakhir, yang keempat berarti ya, 20 juta lagi. Tanggal rencana bayarnya di September, tapi di akhir bulan ya, di tanggal 30 ya. Kemudian kita simpan. Nah, berarti sudah masuk semua hitungan DP-nya 80 juta. Tinggal kemudian kita input untuk plafon KPR-nya ya. Anda jangan lupa untuk memilih konteks KPR ya, jangan down payment lagi. Kemudian tinggal kita copot saja untuk plafon KPR-nya. Kemudian kita rencanakan akadnya misalkan di tanggal November ya, misalkan di tanggal 5 ya, tanggal 5 misalkan gitu ya. Nah, ini rata-rata yang kita sepakati ya dengan si konsumen. Tentunya dasarnya adalah SP2K atau SP3K gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah di latar sudah masuk ya, sama-sama ya, KPR terposting 80 juta. Kemudian ini sisa pembayaran sudah 0, berarti sudah betul ya postingan kita ya, kalkulasi postingan kita gitu ya. Kita close saja.
Kemudian kita scroll ke bawah untuk proven, betul ternyata totalnya sudah 0 gitu ya. Di sini juga sudah total kekurangan pencanaan bayar juga sudah menjadi 0 gitu ya. Nah, langkah terakhir adalah teman-teman di level ketiga ini adalah teman-teman mencus ya, memilih kita upload SP3K-nya atau SP2K-nya. Oke, kita cari SP3K-nya atau SP2K-nya. Ya, misalkan ini SP3K. Ini sudah terpilih ya, sudah terupload SP3K PTN. Kemudian kita tekan tombol simpan dan selanjutnya. Kita sudah masuk ke pintu untuk level ketiga dengan cara menekan tombol sim ya, simulation ya. Nah, ini yang keempat ya, kita masuk ke level yang keempat ya, untuk kita input data-data yang diperlukan gitu ya. Nah, ini simulasi ya, simulasi pembayaran. Nah, sebenarnya tidak diperlukan lagi karena sudah diterbitkan SP2K atau SP3K-nya ya. Tetapi untuk formalitas kita kita isi saja ya. Suku bunga yang berlaku pada yang berlaku pada rate yang berlaku pada hari ini di SP2K misalkan adalah 9% gitu ya. Jangka waktunya 120 bulan ya, 120 bulan berarti 10 tahun ya. Hanya saja di kolom dia minta jangka waktunya dalam bentuk tenornya bulan ya, bukan tahun. Berarti kalau 10 tahun kita konversikan ke bulan menjadi 120 bulan gitu ya. Kalau 15 tahun berarti 180 bulan gitu ya. Nah, ini angsuran KPR-nya 1 juta sekian, kemudian RITHP-nya 14% ya. 14,48 ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol simpan dan selanjutnya. Anda yakin akan melanjutkan proses? Ya, lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk ke level selanjutnya dengan menekan tombol konfirmasi, penutupan ya. Penutupan dikonfirmasi. Nah, ini yang perlu kita input ya, banknya. Ini maksudnya adalah kolom bank ini adalah kolom di mana nanti DP si Jordan Sancho akan ditransfer. Jadi Jordan Sancho tahu ya, nanti akan muncul di dokumen fisik ya, dokumen PPJB isian tentang nomor rekening ya, kemana si Jordan Sancho akan mentransfer uang mukanya gitu ya. Misalkan di SNB Niaga, kemudian pastikan ditemukan ya, rekening ditemukan. Kalau tidak ditemukan misalnya begini ya, tidak ditemukan jangan Anda pilih karena akan akan merusak nanti mutasinya gitu ya. Jadi pilihlah bank atau bank yang telah bekerja sama dengan kita dan kemudian rekeningnya juga sudah ada ya, sudah kita daftarkan. Misalkan adalah SNB Niaga, kemudian rekening ditemukan, kita pilih misalkan di PT Software Anak Negeri gitu ya. Nomor rekening otomatis dia akan muncul, atas nama rekeningnya juga akan muncul otomatis ya. Kemudian kita tutup secara resmi dengan menekan tombol simpan dan selesai. Anda yakin akan melanjutkan proses? Ya, yakin, kita lanjutkan. Nah, terakhir kita akan melihat format tombol ya, format tombol. Nah, ini format tombol ini muncul pada akun manager ya, format tombol approval ini namanya ya.
ini akan muncul di akun manajer atau akun super admin ya. Jadi teman-teman perlu ketahui, sebelum ini persis tadi kita mengakhiri pembuatan PPJP ya, konfirmasi itu dilakukan oleh akun yang bernama admin KPR ya teman-teman ya, admin KPR atau admin legal KPR ya. Nah, setelah kemudian diselesaikan, ditutup, dikonfirmasi oleh admin KPR, tentunya permohonan PPJP tersebut akan dibutuhkan untuk diteliti ya sebelum di approve. Nah, yang meneliti atau memverifikasi ya benar atau tidaknya pengisian dari PPJP itu adalah akun super admin atau manajer ya. Nah, jadi begitu gitu ya teman-teman. Ya, kita anggap saja ini adalah akun super admin ya yang akan meneliti ya kebenaran atau isian yang diisi oleh admin KPR ya. Caranya adalah tentunya dengan menekan tombol detail. Ya. Jadi akun super admin akan meneliti, akan memverifikasi ya apakah sudah betul dalam pengisiannya ya. Tentunya hal pertama yang akan dilakukan adalah menyesuaikan antara data yang ada di sini dengan data SP3K ya. Dia akan tekan tombol data SP3K. Misalnya begini, dia akan teliti apakah betul plafon yang disetujui di dalam SP3K sama ya dengan apa yang diinput oleh admin KPR ya. Ternyata sama misalkan ya. Kemudian dia kembali untuk kemudian melakukan approval ya dengan menekan tombol approval ya. Sandback Anda lakukan sebagai pemegang akun super admin kalau hasil review Anda tadi ya, apapun itu ya, terutama adalah kesesuaian antara data SP3K dengan inputan plafon KPR-nya ya. Kalau tidak sama atau tidak sesuai, super admin akan melakukan sandback. Tetapi kalau sesuai ya hasil reviewnya tadi dengan menekan tombol detail tadi sesuai ya, maka dia akan menekan tombol approve ya. Dalam konteks ini kita anggap saja sesuai ya antara data-data yang diinput terutama data SP3K-nya dengan inputan plafon KPR-nya ya. Kita approve saja. Nah, dengan begitu ya, dengan ditekan tombol approve tadi oleh super admin, maka kemudian formasi tombol juga berubah ya menjadi tombol cetak. Nah, formasi tombol ini yang kemudian akan muncul juga sama persis ya kalau admin KPR atau legal KPR membuka akunnya atau masuk atau login ke akunnya, dia akan menemukan tombol ini ya, format tombol ini ya. Katakan saja misalkan kita ada di akun admin KPR ya, dia akan menemukan format tombol ini ya. Tentunya dia akan bergembira, senang karena sudah muncul tombol cetak. Tombol cetak itu berarti mesti sudah disetujui ya permohonan proposal pengajuan pembuatan perjanjian pendahuluan jual belinya ya. Dia akan cetak, cetak saja. Nah, ini teman-teman contoh draft daripada dokumen PPJP ya. Ini bisa Anda bisa kita cetak ya, kita print out. Jadi di PPJP ini mengandung banyak sekali klausul-klausul yang kita sepakati dengan konsumen. Gitu ya. Terutama adalah klausul menyangkut cara pembayaran atau skema pembayaran. Ini tadi ya. Pembayaran pertama, down payment pertama, down payment kedua, down payment ketiga, keempat, dan kemudian plafon KPR-nya, tanggal-tanggalnya, dan kemudian jumlah pembayarannya ya.
Tentunya juga kemudian klausul-klausul lainnya ya, yang lain yang mengikuti, misalkan kalau ada pembatalan ataupun kemudian keterlambatan dan pembayaran denda, kemudian fasilitas pemberian kredit KPR ya, kemudian kita scroll ke bawah ya, pembangunan, durasi pembangunan dan segala macamnya gitu ya. Demikian teman-teman proses cara membuat dokumen perjanjian pendahuluan jual beli.